Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan mata kuliah kajian kurikulum biologi kali ini, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Resta Anissa, Putri Nadila, dan Ita Redvelia akan mempresentasikan materi mengenai struktur mata pelajaran biologi khususnya pada kurikulum 2013. Mata pelajaran biologi berdiri sendiri pada SMA atau MA, sedangkan saat SMP dulu masih satu paket dengan ilmu pengetahuan alam atau IPA. Pada kurikulum 2013 ini dikembangkan berdasarkan pada kebutuhan masa kini dan masa yang akan datang. Jadi pasti akan ada kaitannya dengan yang namanya globalisasi. Globalisasi saat ini mempengaruhi perkembangan teknologi. Tidak dapat dipungkiri, hal ini dapat dimanfaatkan pendidik maupun peserta didik dalam memperluas pengetahuannya, khususnya mata pelajaran biologi. Dengan hal itu, pembelajaran mata pelajaran biologi akan lebih mudah dengan adanya visualisasi 3 dimensi pada konsep-konsep biologi. Hal ini juga dipengaruhi oleh pendidik yang diharapkan mampu menyampaikan pembelajaran secara runtut sesuai urutan-urutan yang sudah disusun dalam kurikulum 2013. Ciri-ciri kurikulum 2013 ini sebagai kurikulum berbasis kompetensi ditandai oleh pengembangan kompetensi berupa sikap, pengetahuan, keterampilan berpikir, dan keterampilan psikomotorik yang dikemas dalam berbagai mata pelajaran. Selanjutnya, menganut pandangan dasar bahwa pengetahuan tidak dapat dipisahkan begitu saja dari guru ke peserta didik. Peserta didik adalah subjek yang memiliki kemampuan secara aktif mencari, mengolah, mengkonstruksi, dan menggunakan pengetahuan. Untuk itu, pembelajaran harus berkenaan dengan kesempatan yang diberikan kepada peserta didik untuk mengkonstruksi pengetahuan dalam proses kognitifnya. Nah, agar benar-benar memahami dan dapat menerapkan pengetahuan, peserta didik perlu didorong untuk bekerja memecahkan masalah, menemukan segala sesuatu untuk dirinya, dan berupaya keras mewujudkan ide-idenya. Kurikulum 2013 dilaksanakan dengan menggunakan 2 modul proses pembelajaran, yaitu proses pembelajaran langsung dan tak langsung. Proses pembelajaran langsung ini merupakan kegiatan pembelajaran yang berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan pada setiap mata pelajarannya. Dalam implementasinya, guru dituntut untuk melaksanakan proses pembelajaran yang mengembangkan 5 pengalaman belajar pokok, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Adapun struktur kurikulum 2013 terdiri atas sejumlah mata pelajaran, beban belajar, dan kalender pendidikan. Mata pelajaran ini terdiri atas pelajaran wajib dan pilihan, yang wajib diikuti oleh seluruh peserta didik di satu satuan pendidikan pada setiap satuan atau jenjang pendidikan. Sedangkan mata pelajaran pilihan diikuti oleh peserta didik sesuai dengan pilihan mereka masing-masing. Mengenai ruang lingkup mata pelajaran biologi mempelajari tentang bioproses yang berlangsung pada objek biologi berupa kingdom makhluk hidup dan bioproses pada tingkat organisasi kehidupan dari mulai seluler hingga biosfer. Biologi sebagai keilmuan memiliki ruang lingkup berupa objek biologi berupa kingdom atau kerajaan makhluk hidup, tingkat organisasi kehidupan mulai dari molekul sampai dengan biosfer, dan tema persoalan dalam biologi yang terdiri dari 9 tema. Sedangkan ruang lingkup untuk tiap kelasnya, untuk kelas 10, ruang lingkup biologi terdiri atas objek, permasalahan, cabang, produk, dan profesi yang berkaitan dengan biologi, keanekaragaman hayati, klasifikasi makhluk hidup, dan ekosistem. Kemudian untuk kelas 11, terdiri dari struktur dan fungsi sel sebagai unit struktural dan fungsional makhluk hidup. Struktur dan fungsi ini baik yang terdapat pada jaringan maupun organ tumbuhan dan hewan, serta struktur, fungsi, dan kelainan pada sistem organ, terutama sistem organ pada manusia. Kemudian untuk kelas 12, membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, proses metabolisme sel, genetika, evolusi, dan bioteknologi. Adapun tujuan mata pelajaran biologi SMA atau MA, yang pertama menumbuhkan kesadaran, kemudian membentuk skema pengetahuan biologi pada peserta didik, memberikan pengalaman pada metode ilmiah dan aspek keselamatan kerja, meningkatkan kesadaran tentang aplikasi sains dan teknologi, membentuk sikap yang positif terhadap ilmu biologi, serta menumbuhkan hard and soft skill, tentunya dalam bidang biologi yang secara seimbang.
Nah, poin pembahasan tujuan ini merupakan pembahasan terakhir pada pertemuan kali ini, dan ini merupakan beberapa referensi yang kami gunakan untuk menyusun presentasi ini. Kemudian ini ada sedikit kata-kata motivasi dari Mbak Najwa Shihab untuk teman-teman semua. Ingatlah kehidupan kampus dengan terus mengasah, jangan habiskan waktumu untuk berkeluh kesah. Semangat buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.